Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Aulia Tufa dari kelas 10 Farmasi 2 nomor absen 13 ingin menceritakan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Deputah Yang Srijaya Nasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun kisah pendiri kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti, sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antara Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit menyebut nama Dapuntahyang dan prasasti Talang Tuwo memperjelasnya menjadi Dapuntahyang Srijaya Nasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti Kedukan Bukit juga menceritakan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangga Tampuang ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi, dilanjutkan dengan melawan Kerajaan Chola pada tahun 2017 hingga 2025. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Choladewa dari Kerajaan Chola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya. Kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Melayu, berhasil dikuasai Singasari. Kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kartanegara melalui ekspedisi Palamayu. Kartanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malamayu. Sementara itu Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya: 1. Sri Indra Marwan, 2. Raja Dharaninggra, 3. Raja Samaratungga, 4. Rakai Pikatan, 5. Balaputra Dewa, 6. Sri Udayaditya Mawarman, 7. Sri Culamani Warman atau Cudamani Warmadewa, 8. Sri Marawijaya Tunggawarman, 9. Sri Sangramawijaya Tunggamarwan. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Kodes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus hingga menyebut kota Jambi. Sementara itu, kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang pada 29 November 1920. Prasasti Braka tahun 683 Masehi ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang berdirinya Kerajaan Sriwijaya dan raja pertamanya yang bernama Sri Jayanegara melakukan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 tentaranya. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka bagian barat oleh C. K. van der Meulen pada 1892. Isi prasasti ini menceritakan tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar titah dari Raja Sriwijaya. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Isinya menyebutkan tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di Kedaulatan Sriwijaya. Sekian, terima kasih.